Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera Tuhan yang melimpah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran firman Tuhan di channel ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pertumbuhan rohani yang terus mendewasakan kita di dalam Kristus. Sahabatku, sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan ucapan syukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan melimpah bagi kami. Kami datang dengan ucapan syukur atas kesehatan tubuh kami dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami. Hari ini kembali kami datang mempersiapkan hati kami untuk bersatu teduh dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Ajarilah kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu dan berada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ada orang-orang di dunia ini yang memilih untuk tidak mengakui keberadaan Allah karena mereka menolak untuk mempercayai adanya kehidupan setelah kematian dan menolak kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya saat ini. Mereka ingin hidup bebas dan melakukan keinginannya tanpa dibebani pemikiran bahwa ada satu pribadi yang lebih tinggi dan berkuasa sehingga mereka harus menghadap kepadanya suatu hari nanti. Sebaliknya, sebagai orang Kristen, kita mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan perkataan kita. Seorang pemimpin yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemimpin kaya ini berpikir bahwa ia sudah melakukan semua perintah hukum Taurat. Tetapi saat Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi dan menjual hartanya serta memberikannya kepada orang-orang miskin, pemimpin kaya ini pergi dengan sedih. Hartanya sudah menjadi berhala di dalam hatinya, sedangkan perintah hukum Taurat yang pertama ialah Keluaran 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jadi pemimpin kaya ini berpikir bahwa ia sudah melakukan semua perintah hukum Taurat, tetapi sesungguhnya ia telah melanggar perintah yang pertama. Sama seperti pemimpin kaya ini, semua manusia berpikir bahwa jalannya sudah lurus,
tetapi Tuhan yang menguji hati mengetahui bahwa ada berhala-berhala di dalam hati dan ada motif-motif yang tidak benar dalam melakukan sesuatu. Tuhan menguji hati kita untuk membuat kita melihat apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Sama seperti Tuhan Yesus memandang pemimpin kaya itu dan menaruh kasih kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki hati yang suci karena hanya orang-orang dengan hati yang suci yang bisa melihat Tuhan. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menguji kemurnian hati kita adalah cara yang pertama, yaitu bercermin pada firman Tuhan. Saat kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, kaitkanlah hal itu dengan diri kita. Apakah Tuhan menegur kita mengenai hal-hal tertentu yang ada di dalam hati kita? Apakah kita menyadari adanya motif-motif yang tidak benar di saat kita melakukan suatu tindakan? Firman Tuhan adalah standar kebenaran yang mutlak untuk kita pergunakan sebagai cermin bagi hati kita. Cara yang kedua yaitu mengevaluasi kehidupan kita. Setiap malam sebelum kita beristirahat, sebaiknya kita mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Apakah ada tindakan-tindakan atau perkataan yang salah? Apakah kita sudah menyakiti hati orang lain? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mengevaluasi kehidupan kita dilakukan sebelum kita berdoa kepada Tuhan, agar saat kita berdoa, kita bisa membereskan hal-hal itu dengan Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama manusia dan beribadah kepada Tuhan adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Akan tetapi, yang lebih penting daripada semua itu adalah kemurnian hati kita ketika kita melakukan hal-hal itu, sebab Tuhan menguji hati kita untuk memurnikan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi makanan yang menguatkan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Berikanlah kami hikmat dan kerendahan hati untuk mengevaluasi secara jujur setiap motif hati kami dalam melakukan sesuatu. Tegurlah kami di saat kami salah atau bersikap munafik. Ingatkanlah kami untuk selalu berdoa setiap hari dengan membereskan kesalahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu dan memberikan dampak sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.